Oke. Oke, kalau misalnya kemarin gua ngomongin tentang kebiasaan gua dalam belajar Python, hari ini gue pengen ngebahas tentang siklus belajar. Kita tahu kan bahwa belajar itu tidak berhenti. Nah, bahkan semakin kita belajar, kita semakin punya pola belajar yang tertentu gitu, yang spesifik. Sama belajar programming, gua khususnya juga punya pola dalam memperdalam skill programming. Nah, itu bisa, dan itu menjadi siklus. Jadi gue selalu ngikutin siklus itu. Jadi selalu berulang dalam belajar programming. Dan pertanyaannya apakah siklus itu? Siklus itu dibagi 3 menurut gue. Pertama, konsep, paling atas konsep. Jadi inget-inget kalau misalnya lu mau belajar programming apapun bahasanya, pahami dulu konsep dari programming. Dalam hal ini lu bisa, konsep itu bisa jadi kayak lu paham tentang data struktur, algoritma, bahkan paham konsep dari sintaks kode yang lu pakai gitu. Jadi nggak serta-merta lu kayak hafalan gitu. Bukan, lu kalau misalnya nulis kode itu bukan karena hafalan, bukan karena abis ini for loop, abis ini else if else gitu, atau apapun sebagainya. Bukan gitu. Lu harus paham, lu harus tahu alasan kenapa lu make if else, lu make for loop, lu make list comprehension, kayak gitu-gitu. Lu make class, make fungsi. Itu lu harus paham kenapa mereka harus pakai itu. Kenapa lu harus pakai itu. Nah, itu bisa lu dapetin dengan belajar konsepnya. Konsep, ya tadi yang gue bilang konsep programming itu. Nah, ini di sini tuh lebih learning curve-nya lebih flat karena emang agak lama belajar konsep itu. Bahkan gue sendiri belajar konsep Python ya, bukan belajar konsep programming secara umum, Python doang. Itu gue butuh sekitar 6 bulan lah. 6 bulan gue ikut course online atau gue beli course online gitu. Terus selama 6 bulan itu gue hatamin course online itu dengan memahami konsep-konsepnya. Jadi ketika sekarang gue ngoding pakai Python, itu gue tahu semua alasan kenapa gue nulis kode ini, kenapa gue nulis sintak ini, atau kenapa gue nulis metode ini, fungsi ini, dan lain sebagainya. Oke, jadi pahami konsep dulu. Selain dari course online juga bisa dari tutorial. Nah, tutorial yang kemarin gue kasih, yang di video kebiasaan gue belajar Python itu juga bagus. Itu bisa jadi referensi pertama karena di situ tutorialnya dijelasin konsep. Jadi misalnya kayak kemarin gue contohin tuh Python enumerate, itu dia nggak langsung ngasih contoh enumerate dan contoh cara makainya, tapi dikasih kenapa sih enumerate itu muncul, kenapa konsep enumerate itu muncul. Nah, terus dia dijelasin dari pakai for loop yang manual, terus pakai increment index yang manual, dan lain sebagainya. Terus itu baru masuk ke enumerate. Nah, itu konsep itu namanya. Step by step juga itu bagus. Dah, oke, tutorial. Medium juga bisa, cuma Medium itu banyak yang penulisnya mengasumsikan bahwa lu udah paham Python, udah paham ya mungkin basic sampai intermediate. Jadi kadang-kadang nggak dikasih jalan ceritanya, nggak dikasih konsep di belakangnya kenapa harus pakai kode itu. Tapi ya banyak juga artikel-artikel yang ngejelasin konsep. Biasanya tuh kalau ada kata introduction, terus explanation, simple explanation, apa begitulah. Pokoknya inti dari judulnya itu penjelasan sederhana atau introduction dari suatu hal, suatu konsep, suatu library atau suatu fungsi. Itu biasanya dijelasin konsep, tapi ya nggak semua. Nggak semua. Terus kedua adalah dari atas ini kita ke bawah, yaitu ada practice. Gue bilang practice. Setelah konsep kita tahu,
kita praktisnya ya udah, ini lu bisa praktis dengan tutorial kayak kemarin gua di video sebelumnya gua kasih tahu bahwa tutorial, lu ikutin aja kode-kode yang ditulis di tutorial itu sama persis lu ikutin. Nah itu bisa ngelatih praktis kayak gitu. Satu lagi ya, lu nyari project atau nyari nyari data atau nyari permasalahan di Kaggle, atau ikut lomba ngoding kayak gitu, atau pakai platform kayak semacam HackerRank, apalagi HackerRank, pokoknya yang platform yang dia ngasih permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara ngoding. Nah itu bisa masuk sebagai praktis. Oke, gampang lah ya. Dan terakhir adalah feedback. Nah feedback ini itu biasanya, jadi kita udah tahu konsep, kita praktis. Nah praktis ini biasanya di praktis ini nih, kalau misalnya kasusnya baru ya, bukan tutorial atau lu nyoba sendiri gitu, itu biasanya lu bakal banyak mengalami error. Itu wajar, namanya juga baru belajar kan. Nah itu wajar, error itu harus lu cari nih feedbacknya atau solusinya. Nah cara paling baik adalah nyari di Google. Biasanya Stack Overflow itu sangat-sangat friendly lah buat para programmer pemula. Jadi ketika lu nyari ke Stack Overflow, nemu solusinya, lu balik ke praktis ini dan berhasil gitu. Nah dari feedback ini nanti masuk ke konsep lagi. Jadi setelah lu tahu solusinya, tapi lu cuma tahu solusinya nih, lu nggak tahu alasan kenapa dia pakai ini, atau ya pokoknya alasan dibalik kode ini. Nah makanya dari feedback ini lu masuk ke konsep lagi untuk mendalami si solusi tadi, si feedback tadi. Nah habis dalam konsep, udah tahu konsepnya, ya udah lu praktekin lagi dan terus aja kayak gitu. Konsep, praktis, feedback, konsep, praktis, feedback. Nah feedback ini itu selain dari googling, itu bisa juga kita dapat feedback dari partner. Makanya partner itu menurut gue sangat penting. Kalau lu punya partner, temen lu yang jago programming, ya udah deketin dia atau temenan sama dia lah. Pokoknya, atau sahabat kalau bisa. Pokoknya gitulah. Lu harus jadiin dia partner karena dia ini jago programming dan pasti lu bakal butuh dia, bakal butuh bantuan dia karena lu kan masih newbie. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat adalah walaupun lu punya partner, lu nggak bisa serta-merta nanya sesuatu yang sebenarnya masih bisa di googling lewat Stack Overflow ke dia. Jadi jangan sampai lu nyusahin partner gitu. Kalau lu nyusahin partner, ya udah partner ini jadi ilfeel sama lu, kagak mau bantuin lu karena lu banyak nanya, padahal lu bisa nyari sendiri gitu. Oke, betul, bisa lu nyari sendiri. Atau gini deh, lu nanya ke dia tapi lu belum berusaha mencari jawabannya. Oke, nah karena belum berusaha nyari jawabannya, artinya lu nanya apa ya? Lu kelihatan nggak ada usahanya. Nah itu yang bikin partner ilfeel sama lu. Jadi kalau bisa lu cari sekuat naga, pokoknya cari sampai kepala lu pengen meledak lah intinya. Istilahnya pengen sampai meledak, sampai mentok. Baru kalau mentok nih benar-benar nggak tahu kemana lagi, baru nanya ke dia. Kayak gitu. Jadi partner itu jangan sampai jadi ilfeel. Lu jangan jadiin partner itu sebagai jalan terakhir gitu. Bukan jalan terakhir, jalan pertama. Jadi lu mentok, lu langsung nanya partner, jangan lah. Lu mentok, lu googling dulu nih. Googling, searching, Stack Overflow, baru nanya ke dia. Kalau misalnya emang nggak nemu. Oke, jadi jangan nyusahin partner. Tapi partner itu penting. Oke. Nah, ya udah itu aja siklus. Menurut gue siklus belajar programming kayak gitu, 3 itu tuh kayaknya nggak programming doang sih, semua hal kayaknya kayak gitu. Konsep, praktis, feedback, terus feedback ini dicari lagi konsepnya, nemu, praktis lagi, dan seterusnya. Oke, itu aja yang pengen gue omongin tentang siklus belajar programming. Ya kapan-kapan nanti kalau gue ada tips atau ada sesuatu yang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika belajar programming, atau hal-hal yang bisa membantu lu mengimprove programming,
nanti gue kasih tahu di video selanjutnya. Oke, itu aja sampai sini dan goodbye.